الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال ya berkata Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah sampai di bab muraqabah Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Beliau berkata, saudaraku, hendaknya engkau merasakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tingkah lakumu, pandanganmu, lintasan hatimu, keinginanmu, dan setiap keadaanmu. Rasakanlah kedekatannya, rasakanlah kedekatannya kepadamu, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasimu dan mengetahui keadaanmu. Tiada yang tersembunyi darinya apapun tentangmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis sama'." Yang artinya tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar atom di bumi ataupun di langit. Dalam ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tajhar bil qawli wa innahu ya'lamu sirra wa akhfa." Dan jikalau engkau mengeraskan ucapanmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan lebih tersembunyi dari itu. Allah Subhanahu wa taala menyertaimu dimanapun engkau berada. Dengan ilmu dan kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala akan membimbingmu dengan petunjuk, pertolongan dan pemeliharaannya jika engkau termasuk orang-orang yang baik. Oleh karena itu, merasa malulah kepada Tuhanmu dengan sebenar-benarnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita sudah memiliki keyakinan yang benar, mempunyai satu pegangan hidup, Allah dan Rasulnya sebagai pegangan kita, Tuhan kita, Allah, Raja kita, Allah, tempat kita bersandar, Allah. Allah lah segala-galanya. Allah lah yang menciptakan segala-galanya dan segala-galanya untuk diri kita, Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad memerintahkan untuk kita ini harus memakai perasaan dalam hidup, pakai hati itu. Orang banyak hidup menggunakan matanya, sampai dia bilang, aku dah hidup, kalau tak pakai mata sama saja dah hidup. Kalau tak punya mata sama saja mati. Nah, harus hendaknya kita gunakan juga mata hati kita itu. Tak boleh kita menjem terus. Bisakah kita menjem terus? Tak bisa. Nah, hati kita ini tak boleh menjem. Harus bangun dia. Hendaknya dia bangun dan dia merasakan
bahwasanya dia diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah termasuk rukun ihsan. Jadi tiang agama ini ada 3, iman, Islam, sama iman. Islam ini ya tadi syahadat, kita namanya muslim kalau bersyahadat, sholat, puasa, pergi haji. Naik lagi pangkatnya, ada iman, percaya sama Allah, sama Rasulullah, bahwa ada hari kiamat, bahwa kita tinggal di sana nanti, bukan tinggal di sini. Itu wajib kita yakini. Ketika kita sudah benar yakinnya itu, maka yang ketiga harus kita punya. Ini tiangnya agama. Kalau tidak ada agama, kita ini belum beragama benar. Kita harus ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Ihsan ini apa? Paling sedikit ihsan itu merasakan bahwasanya ketika dia beribadah dilihat oleh Allah. Minimal merasa dilihat. Kalau tidak bisa merasa melihat Allah. Nah, dia bilang, wahai saudaraku yang hidup ini, kita ini sudah mendapatkan satu kehidupan. Jangan pernah kita ngomong, oh kita nanti mati selesai. Tidak ada. Sudah namanya hidup terus kita ini. Tinggal apa aja kita akan hadapi ini. Tidak ada lagi mati-mati itu. Kisah mati sudah tidak ada. Kita ini hidup dan kita tahu ini ada rasa ini. Rasa masa muda sudah kita lewati. Kita dengar, oh kalau sakit begini, kita sudah merasakan sakit. Kalau kita berjuang begini, kita sudah merasakan berjuang. Kalau kita punya anak tanggung jawab begini, kita sudah merasakan semuanya. Nah nanti akan kita rasakan juga, nanti kita akan meninggal, menghadapi alam barzakh. Nanti kita akan rasakan, ya Allah, orang ketakutan semuanya di hari tersebut. Kita akan rasakan, akhirat kita akan rasakan. Kecuali orang yang dekat sama Allah. Kita sudah dikasih tahu semuanya. Mau senang di sana, ya kita dulu di dunia. Mau senang, oh pian harus sekolah, kerja. Jadi bisa kerja nanti. Ada ijazah. Secara hukum kehidupan dunia ini begitu. Nah ada hukum kehidupan akhirat. Apa yang berlaku? Amal baik yang di dunia. Nanti itu kita ketemu. Nah, duit kita tak ada yang laku, ini tak ada yang laku, masalah amal baik saja ada tahunya. Seperti kita sekarang melihat dan mendengar kejadian-kejadian dan menyaksikan dan mendapatkannya, nanti di akhirat kita akan mendapatkan juga apa yang kita sudah dengar di dunia ini. La ilaha illallah. Maka dari itu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyarankan kita di bulan hendaknya orang yang sudah hidup ini di dunia, dia harus menjaga dirinya ini supaya selamat dunia dan akhirat, menjaga hubungan dia dengan Allah. Bagaimana supaya agamanya ini benar? Dia harus punya rasa dulu. Yahlil basair haddikil basirah, kata Syekh Umar bin Mahramah. Wahai orang yang punya mata hati, tajam ke mata hati, ditajamkan. Supaya apa? Supaya ada rasa tadi. Rasa ini yang harus kita pelihara benar. Jangan kita bingung dengan rasa lidah, tapi rasa hati kita tidak tahu. Nah, merasakan apa? Merasakan bahwa Allah mengawasi setiap hambanya. Kita ini dipandang, diawas oleh Allah. Allah ini tahu. Beda dengan ilmunya manusia. Ketika sesuatu itu dilihat dengan mata, dia bilang, ini korek kelihatan tak? Oh kelihatan tuh. Ketika saya begini, adakah korek di sini? Oh kami tidak melihatnya. Semuanya akan bilang tidak kelihatan. Kenapa? Memang ada sesuatu yang menutupinya, sehingga kalian tidak bisa melihat korek ini. Ketika ada seorang atau siapapun yang datang ke sini, saya tanyakan, adakah kalian melihat korek? Tahukah kalian korek itu di mana?
Bukan tidak tahu, bukan kami tidak melihat. Tidak ada ilmunya dia. Habib naruh korek ini di dalam buku. Habib jalan ke sana. Sampai di masjid, walaupun dinding, walaupun jalan sudah kita lewati dan menutupi rumah ini, ketika orang bertanya, ada korek? Adakah korek di rumah Habib? Ada korek di dalam buku. Oh, dari mana Habib tahu bisa? Ada ilmunya. Karena saya yang meletakkannya. Ketika saya yang meletakkan korek ini, walaupun saya di Jakarta, saya bisa ngomong di dalam buku ada korek. Itu baru ilmunya manusia, karena dia yang melakukannya dan meletakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang menciptakan segala-galanya. Bagaimana dia tak tahu sama hambanya? Mau apapun yang menutupi, tidak akan bisa ditutupi oleh siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya, pandangannya yang sangat abstrak, kesucian, sifat tingginya Allah, kebesaran Allah, tidak ada lagi rahasia bagi Allah. Nasib kita pun tidak ada rahasia. Tidak ada, Allah itu tidak tahu. Kalau Allah tidak tahu, namanya Allah tidak sempurna. Tapi tidak ada lagi juga rahasia. Dan kita tidak bisa lagi sampai Sayyiduna Abu Bakar Siddiq menjadi la ya'rifullah illallah. Tidak ada yang kenal sama Allah kecuali Allah sendiri. Setelah dia melihat kebesaran, dia merasa dirinya lemah dan mengatakan tidak ada yang lebih besar. Tidak ada yang kenal Allah kecuali Allah sendiri. Kita tidak sanggup mengenal. Kenapa? Apakah gara-gara kekurangan Allah? Enggak, karena kehebatan Allah. Hebat benar, kita sanggup lagi kita. Kita cuma bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah zat yang sempurna, yang berhak, benar-benar berhak dengan kesempurnaannya yang sangat dahsyat untuk disembah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang sempurna, hamba yang mulia, hamba yang penuh keberkahan, hamba yang dicintainya, hamba yang dipeliharanya. Amin ya Rabbal Alamin, amin ya Rabbal Alamin. Maka dari itu jangan pernah kita melihat, memandang ketika kita hidup di dalam dunia ini, ada ketemu sama orang yang egonya tinggi. Siapa yang menemukan itu? Allah. Subhanallah, di jalan hidup kita ini ketemu sama orang yang tidak mau paham sama kita. Ketemuin Allah, temukan, kamu akan ketemu sama orang yang tidak mau mendengar nasihatmu. Kamu akan ketemu sama orang yang iri dengan engkau. Kamu akan ketemu sama orang. Perjalanan hidup ini semuanya siapa yang menentukan? Allah yang menemukan itu. Gak bisa lari, pasti ketemu kita sama perjalanan itu. Pasti ketemu sama proses tersebut. Kau akan ketemu dengan anak-anakmu ini akan membuat kau marah begini-begini. Kau akan ketemu dengan suamimu bakal begini-begini. Kau ketemu dengan istri, kau ketemu dengan teman, kamu akan dapatkan teman yang begini, menipumu. Ini semua perjalanan Allah tahu dan Allah lah yang meletakkannya. Allah mengawasi kejadian tersebut. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah cuma mau melihat siapa yang paling pintar berbuat baik di dunia yang sementara ini. Yang sabar, yang mengerti, yang tahu dia, oh ini Allah semuanya. Tidak sakit hatinya. Ampuninya juga. Dia juga yang membuat sekarang. Kembali lagi sama Allah Subhanahu. Allah mau menguji aku. Kalau aku sabar, naik derajat. Kalau aku tidak sabar, jatuhlah. Habis kita sama nafsu yang membisiki, yang ngomong ini. Habis kita kalah. Nah, inilah hakikat hidup. Inilah nur.
Inilah sudah Allah melihat hambanya, ini hambaku Allah. Dan kita minta kekuatan dari Allah dalam hidup dunia ini. Jadi kita jangan takut sama hidup dunia ini. Karena semuanya dikendalikan oleh Allah. Tidak ada yang bisa. Memang punya dia semuanya. Sepenuh-penuhnya punya Allah. Jangan kita bayangkan, wah Israel itu kuat. Itu yang buat Allah. Memang Allah jadikan ujian untuk penduduk dunia. Tidak kuat dia sebenarnya. Tidak hebat sebenarnya. Tapi karena Allah izinkan, lancar jadi. Ada orang bilang, kenapa? Ini lah orang kerjaan. Ditipu orang. Orang kerja di situ semuanya. Dapat untung. Ini dan dia. Memang yang diuji. Orang itu memang ada di kasih jalan. Padahal bodoh-bodoh yang lain ini sekolahnya tinggi, pintar, dia yang kena tipu. Yang bodoh-bodoh ini tadi tidak kena tipu. Apa? Yang orangnya bayar semuanya, tidak ada yang utang tidak bayar. Ini bayar. Dia ini yang pintar, yang kena notaris, pengacara, macam-macam. Dialah yang kena tipu. Kenapa? Memang kayaknya kan ini sudah mau ditipu. Memang garisannya sudah untuk ditipu. Ini harus disabari. Nah, di sini kita tak sukses itu bukan gara-gara kita hebat, pintar. Kalau sudah ketemu jalannya, jalan itu. Memang jadi sebab. Akan tetapi, orang sudah memang mau kena ujian, sudah mau dimanapun dia cari rezeki, kena uji di situ. Jadi memang hidup ini sepenuhnya punya Allah. Allah dengan keagungan, dengan kebesarannya, meliputi segala lini. Allah itu paling hebat. Dia yang bisa memberikan kesenangan kepada fakir miskin. Dan ada dibuatnya hubungan kesenangan itu dengan kekayaan. Malah orang kaya banyak menjerit, ya Allah kalau tahu aku begini hidup, lebih baik aku kaya. Tidak Allah hubungkan benar kebahagiaan itu milikku, Allah bilang. Ada orang miskin, tidak punya rumah bisa ketawa-ketawa kena jalan. Tidak punya rumah, tidak punya kamar mandi, tidak usah kalian rumah. Ada orang kaya besar, Allah susahkan. Tidak bisa tidur kecuali makan obat. Melihat anak stres, melihat keluarga stres, keluar rumah lebih baik saya keluar, stres semua jadi stres. Innalillah. Allah tidak mengikat kebahagiaan itu dengan kekuasaan. Penguasa banyak yang susah. Ini keadilan Allah. Bingung. Yang ini begini, yang ini kena masalah ini macam-macam. Kalau kita tahu, kita baru tahu. Ya Allah, nyamannya sekarang ini ulun bisa berzikir, bisa berwirid, bisa beribadah, bisa baca Quran. Ini namanya kita kaya. Bukan kalau kita dapat kerjaan itu kaya. Mungkin kalau saya dapat proyek 100 miliar. Yang sekarang kaya. Kalau kita bisa ibadah tenang. Nah, kaya namanya kita. Kalau sudah dibilang, bagaimana? Waktu saya habis. Waktu aja gak punya. Namanya belum kaya. Kita alhamdulillah waktu, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa beribadah, bisa berzikir, bisa merasakan Allah melihat kita. Ada orang tak bisa merasakan dilihat Allah aja, tak bisa. Yang tahunya dia apa? Hitung duit terus. Apa untungnya di mana? Untungnya di mana? Dia sangka untung itu. Diajak ngomong lah kita bilang ibadahnya untung. Ada duit ibadah bisa tak? Oh, langsung dijawab begitu. Coba kalau ada duit ibadah bisa enggak? Tidak bisa masuk sudah. Tidak bisa masuk. Dia tidak bisa merasakan bahwa ibadah ini lebih mulia daripada harta dan tahta. Tidak bisa. Jawabannya cuma kalau tidak bisa, tidak ada duit, tidak bisa ibadah. Kalau tidak ada ini, tidak bisa sholat kita. Kalau tidak siang. Ini musibah. Ini balak yang besar. Sudah kena sihir dunia. Karena dihitung terus dunia ini. Sampai kita ajak menghitung pahala pun tidak sanggup. Apa itu pahala mau dihitung barang tidak lihat gitu. La ilaha illallah. Ini musibah. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Imam Abdullah bin Al-Haq disuruhnya kita ini punya perasaan, harus tak bisa. Ini agama harus pakai rasa.
sholat pakai rasa. Semua. Man indahu ilm walam yadukha fahuwa sahin naim, dibilang. Yang punya ilmu tapi tidak dirasa ilmu itu, maka dia seperti orang tidur. Orang lupa dan tidur. Tapi kalau dirasa, baca sholawat, tidak ada rasa, tidak lain. Tapi kalau sudah pakai rasa, merasakan dekatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, kirimkan salamku kepada Nabi besar Muhammad. Ya Allah, kirimkan salawat dan salamku kepada kekasihku Nabi Muhammad. Ya Allah, 10 kali tapi pakai rasa lebih nyaman daripada 100 kali tidak pakai rasa. Jadi harus main rasa ini supaya nyambung, menyentuh. Kita bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah, pakai rasa lah. Nah, kepala kita langsung ya Allah, ya Allah. Karena merasakan Allah dekat dan mengawasi diri. Nah, kita disuruh merasakan ini. Seorang yang sudah meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, Allah memandangnya, Allah melihatnya, dengan rasa ini saja sudah menjaga dia untuk maksiat. Mau maksiat, ingat Allah melihatnya. Mau ngomongin orang, ingat Allah melihatnya. Di hatinya mau iri, takut Allah lihat hatinya, ya Allah, malu dia sama Allah. Mau sombong, tak jadi, ya Allah, dia mau sombong. Menangis langsung dia, malu di hadapan Allah. Karena dilihat terus, merasa dilihat oleh Allah. Kita aja di rumah ada CCTV, di rumah orang ada CCTV. Buka baju aja malu kita. Kenapa ada CCTV? Hati-hati. Nah, kalau kita sudah bisa merasakan ada Allah, Allahumma Allah bersamaku, Allah bersamaku. Maksiat dijaga oleh Allah, bahkan dari segala madarat pun Allah jaga. Kita hidup di dunia ternyata harus memiliki rasa ini. Kalau kita sudah beragama, bukan cuma kita harus sholat, percaya sama Allah, harus punya rasa dilihat oleh Allah. Nah, sudah ada signal namanya kalau sudah ini. Kalau sudah punya handphone saja, tapi belum ada signal, belum bisa berteleponan. Belum bisa berteleponan. Itulah kita kadang-kadang minta doa sama orang alim. Kenapa? Mereka bukan cuma punya handphone. Mereka sudah punya signal ini. Nah, inilah yang menjadikan mereka bisa ngomong sama Allah sepertinya. Kita kadang-kadang minta kiai disuruh doa. Kenapa? Bukan untuk hebat-hebatan, bukan. Mereka tahu cara berdoa ini bagaimana. Mereka dari pondok dididik oleh guru-guru mereka untuk punya rasa, tapi tidak boleh rasa ini. Nah, di wiritan, kenapa kita diperintahkan mewirid? Wiritan inilah benteng, mengikat kita. Mau lupa, tidak bisa. Setiap hari membacaan sudah. Setiap hari, pagi-pagi sudah membacaan sudah memainkan. Ketika berbacaan, zikir sama fikir ini bermain langsung. Berfikir sambil berzikir. Allah, Allah, Allah. Sambil membuka hatinya. Supaya ada rasa. Begitu juga sholawat ini. Ya Allah, kirim salam kepada Nabi. Ketika dia ngomong ya Allah, itu dia sudah tahu bahwa Allah di depan dia dekat sudah. Bahkan lebih dekat daripada dirinya sendiri. Jadi setiap kita berpikir itu langsung kita harus tenggelam semuanya di lautan Nabi Muhammad. Mau tahu lautan Nabi Muhammad di mana? Beliau ada di kehadirat Allah sebenarnya. Karena ketika Allah menciptakan Nabi Muhammad ini tanpa sebab. Kalau pakai sebab, pakai unsur ini, buat ini dari tanah, buat anak Adam dari tanah, ada sebabnya dulu. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW sebelum ada tempat, kalau ada sesuatu kita letakkan, ini butuh tempat. Allah belum ciptakan tempat. Dulu Allah dan tidak ada makhluk. Ya, Allah saja. Bagaimana abstrak? Tidak bisa. Tidak bisa kita berpikirkan.
Bagaimana tidak bisa memikirkan? Kita cuma sanggup berpikir satu. Ayam dari telur, telur dari ayam, ayam dari telur, telur dari ayam. Ketika masalah ini berputar, ayam dari telur, telur dari ayam. Namanya harus di dalam berpikir yang benar. Ini berpikir dengan benar, dengan logis dan ilmiah. Harus ada ayam dan bukan dari telur. Kalau tidak, putar terus. Tidak ada jawaban namanya. Jadi harus dititikkan supaya tidak mau ada satu ayam yang bukan dari telur. Begitulah semua yang ada pasti diadakan. Semua yang ada pasti diadakan. Jadi bagaimana? Jadi harus sesuatu ini ada dan tidak diadakan. Berbeda sama ada orang-orang yang berpikir dengan akal ilmiah dibilang. Atau apa namanya. Mereka mengatakan terjadinya kehidupan ini. Katanya ini dikarenakan adanya semesta alam ini. Dia menganggap kehidupan ini muncul begitu saja, ada yang menciptakannya. Alhamdulillah ini ajaran yang salah, sesat. Jadi harus ada kejadian ini diadakan. Tapi tiap yang ada memang harus ada yang mengadakan. Maka harus ada satu titik ada tapi dia tidak diadakan. Dialah Tuhan semesta alam. Allahu Akbar, yang maha besar, yang semua makhluk memang hidup harus mikirkan masalah ini. Karena inilah tujuan dan segala-galanya. Nah, Allah ciptakan sebelum ada segala-galanya sebagai sebab untuk segala-galanya, yaitu cahaya Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad kekasihnya. Jadi belum ada tempat. Kalau belum ada tempat, yang ada cuma Allah. Dan Allah ciptakan cahaya ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW berada di mana? Berada di kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita gambarkan lagi bagaimana. Bukan Allah itu menciptakan, dia ngambil dirinya dan dijadikan Nabi Muhammad. Tidak bisa kita gambarkan begitu. Kita cuma bisa menyerahkan bagaimana dia menciptakan. Wallahu a'lam, karena sempurnanya Allah tidak bisa kita gambarkan. Mulianya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi setiap saat bersama Allah. Sama Allah. Karena tidak ada selain Allah. Baru dari Nabi Muhammad diciptakan tanah, angin, air, dan lain-lainnya. Unsur-unsur kehidupan, sabab-sabab kehidupan. Kita diciptakan oleh Allah. Tapi pakai sebab semuanya. Kalau Nabi Muhammad tidak, itulah beda. Cuma Nabi Muhammad yang Allah turunkan di bumi ini dilahirkan dari cahaya dari keturunan Nabi Adam. Itu yang turun di bumi. Tapi cahaya Nabi Muhammad, kenabian, kerasulan ini, itu Allah ciptakan sebelum ciptakan segala-galanya. Kekasihnya bagaimana? Kekasih Allah. Ini ada kehadiran Allah, terus bersama Allah. Terus diangkat derajatnya sama Allah. Karena kekuatan Allah tidak ada batasnya Allah ini. Bagaimana? Kalau kita masih melihat ada batas itu kekuatan selain Allah. Kalau Allah, setiap engkau menggambarkan satu kehebatan, Allah berbeda dengan hayalan itu. Apapun kita gambarkan. Nah, jadi kalau kita sudah sholawat sama Nabi Muhammad ini cahaya ada bersama Allah. Nah, nyambung langsung. Nabi Muhammad Allah, Nabi Muhammad nyambung, tak bisa lepas. Maka dari itu kalau kita sudah duduk baca sholawat, ya Allah, ada pikir Allahnya pasti, tak bisa dilepas. Kirimkan salamku kepada kekasihku Nabi Muhammad. Di situ Allah ngirim salam, ngirim segala-galanya. Jadi nyambung sama Allah, benar-benar nyambung. Kita makhluk yang dengan sebab ke sebab. Ini yang sempurna benar Allah izinkan kita. Kalau kita bisa dekat dengan kekasihnya Nabi Muhammad, bisa dekat sama Allah. Ya Allah, tidak ada kemuliaan sebesar ini perasaan Habib. Kita yang hina-hina ini bisa dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus mengerti benar di dalam hidup kita ini
Mulai detik ini kita harus perhatikan, adakah kita punya rasa itu? Rasa apa? Rasa dekat sama Allah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tahu benar, kita ada merasakan ini ada. Aku ini dekat ini. Dengan apa? Dengan nyawaku. Allah lebih dekat daripada itu. Apapun yang kita merasa dekat dengan kita, ternyata Allah lebih dekat dari itu. Tenggelam kita sama Allah. Bahkan dengan diri kita sendiri pun kalah kita. Dekatan Allah, malah Allah yang punya dunia sejagat raya, yang maha kaya, yang maha sempurna, ternyata lebih dekat dari diri kita sendiri. Itulah orang kalau sudah kenal sama Allah, himung, sayang benar sama Allah, karena dia tahu Allah lebih dekat dari dirinya sendiri. Allah lebih sayang sama dia daripada dia menyayangi dirinya sendiri. Nafsu ini. Kalau tak ada rasa ini, idza dakhala al-muluk ila qaryatin afsaduha. Kalau raja ini sudah masuk ke dalam satu negeri, maka dia akan menguasai negeri tersebut. Allah kalau sudah ada sama kita, tidak ada setan yang bisa masuk. Tidak ada lagi yang bisikan apapun yang bisa masuk. Kenapa? Ada Allah. Ada Allah kalau sudah masuk, sudah bersama hambanya. Allah dekat bersama hambanya. Tapi rasa ini kalau sudah masuk, sudah tidak ada lagi yang lain. Sihir, kekuatan apapun tidak bisa. Karena Allah bersama Allah. Ini semuanya jikalau kita sudah punya rasa. Bagaimana supaya punya rasa? Itu tadi punya wirid, kayak zikir la ilaha illallah, Allah, Allah, hu, yang kita ajarkan itu sebelum tidur 100, 20, 120. Tidak bisa 12. Sama zikir Allahu ma'i, Allahu syahidi, yang ya'dad tawli anul fakir itu. Baca 7 kali. Mau baca lebih banyak lagi? Lebih bagus. Terus baca. Ini akan mengasah hati kita. Sampai kita merasa dekat. Kalau sudah dekat sama Allah, senang juga. Bahagia. Nyebut nama Allah aja bahagia. Tambah lagi dekat sama Allah. Dan kita punya pintu untuk dekat sama Allah ini. Yang ngantarkan kita ini bukan sembarangan. Nabi Muhammad. Beruntung benar kita punya Nabi. Mengenalkan kita sama Allah. Beruntung benar kita. Ini puncaknya. Inna ila rabbika muntaha. Sesungguhnya puncak nikmat itu. Hajat yang paling bagus, paling hebat. Nah, sudah. Apa? Kalau kita sudah menginginkan Allah, sudah, ya Allah, Allah. Lihat dunia tidak ada harga lagi. Nah, kalau sudah merasa itu saja sudah lamanya. Kita sudah mendapatkan satu petunjuk hidayah dari Allah. Angan-angannya sudah bukan pengen jadi orang kaya lagi. Bukan pengen jadi raja-raja dunia lagi. Angannya pengen dekat sama Allah. Nah, kalau sudah angan-angan kita pengen dekat sama Allah, tidak salah sudah. Tapi kalau angan-angannya pengen jadi orang kaya, masih hayalannya pengen jadi orang kaya, bukan pengen dekat sama Allah, pengen dekat sama Rasulullah. Kalau angan-angan kita begini terus, habis hidup kita. Tidak boleh kan kita mau kaya? Boleh. Siapa yang tidak senang kaya? Siapa yang tidak senang punya ilmu? Siapa yang tidak senang punya kedudukan? Tapi ketika kita sudah senang sama Allah, tidak terlihat lagi sesuatu itu. Kita lihat itu biasa-biasa saja. Ya, karena kita tahu banyak orang susah gara-gara kekayaan. Bahkan di akhirat susah, di akhirat jadi susah gara-gara kekayaan harta. Jadi kita melihatnya biasa-biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk dan hidayah sehingga ringan kita melihat dunia ini, ringan dunia ini ringan. Kalau udah pakai nafsu, tapi kalau banyak hayalan dunia, sudah siap aja kita akan dihina sama dunia, siap aja kita akan dibikinnya susah. Padahal nikmat Allah banyak sama kita disusahkan karena kita belum mengerti sama hidup ini untuk apa. Kita hidup mau mencari ridhonya Allah. Inilah hidup kita.
hidup. Ya Allah, pelihara kami, murid-murid kami, ya Allah. Jangan sesatkan kami di jalan dunia ini, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah, sampai kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan mencari ridhamu dan Engkau ridhoi kami dan cintai kami. Ya Arhamar Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim